Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. La nabiyya ba'dahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. PKS Dunsana TV. Pada malam hari ini kita akan ketemu lagi podcast tentang sosok. Malam hari ini kita akan lebih dekat dengan salah seorang politisi atau sosok dari politisi PKS yang sudah malam melintang di banyak aktivitas. Tentunya Dunsana PKS TV akan penasaran dengan sosok ini dan kita akan bincang-bincang lebih jauh dengan beliau. Dan dia juga seorang ustadz, seorang pendidik, seorang aktivis, dan banyak lagi gitu. Kita akan lebih gali lebih dalam nanti dengan beliau. Malam hari ini ya kita sudah bertemu, berjumpa dengan Ustadz Mulyadi Muslim LC-MA. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah. Senang lihat wajah Ustadz nih. Senyumnya itu membuat kita bahagia. Amin, gitu. amin. Dan bajunya membuat spirit gitu. Insya Allah. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah. Pak Ir gimana? Alhamdulillah. Ini terima kasih sekali nih Ustadz hadir malam hari ini di acara kita di Sosok, mengenal lebih jauh tentang sosok politisi PKS, dan malam hari ini kita mau mengenal lebih jauh tentang Ustadz Mulyadi Muslim ini. Jangan mengenal lebih jauh, mengenal lebih dekat. Oh, mengenal lebih dekat ya, betul. Jauh lebih jauh. Mungkin perjalanan sudah jauh ya, kan? jauh ya. Makanya lebih dekat. Kalau lebih dekat, ini kali kan gitu kan? Iya. Ini bercanda ya. Iya. Ustadz, bagaimana? Apa kabar hari ini nih? Alhamdulillah, sehat. Di tengah-tengah aktivitas yang begitu padat, sibuk ya Ustadz ya? Enggak juga. Boleh saya tahu Ustadz, hari sekarang apa sih yang menjadi fokus kesibukannya kalau dalam beberapa hari ini atau bulan ini, apa gitu Ustadz? Oh ya, saya sehari-hari di Arisala. Oh, Arisala. Arisala, alhamdulillah sejak 2005 kita merintis dengan ustaz-ustaz yang lain. Termasuk perintis ya? Sekarang sudah 2023 ya. Berarti kan sudah lebih kurang 18 tahun lah. Sudah 18 tahun ya. 18 tahun. Kalau secara bukan 18 tahun, 20 tahun lah. 20 tahun. 2003 ke 2023 kan. Oh iya, sudah 20 tahun, Masya Allah. Sekolahnya dari 2004. Iya. Jadi setahun lagi udah 20 tahun juga, 19 tahun sekarang. Tapi kita di Padang itu 2005 mulainya. Dari bujang di Arisala itu, masih kalau 20 tahun? Saya menikah usia 22. Oh, 22. Nah, di tahun 2002. 2002. Oh, berarti sudah nikah. Sudah nikah. Tapi belum punya anak. Anak saya lahir tahun 2004. Oh, 2004. Sama seperti awal mulai perguruannya sekolah. Iya. Anak lahir 18 Agustus. Berarti anak yang paling tua 20 tahun nih? 18 Agustus 2004. 19 tahun. Oh, 19 tahun. Berapa orang Ustaz? 4 orang. 4 orang. Putri semuanya. Oh, putri semua. Berarti Ustaz paling ganteng. Paling ganteng. Oh, paling ganteng. Ada 5 bidadari di samping Ustaz ya. Jadi sehari-hari di Arisala, alhamdulillah Arisala sekarang sudah punya lembaga pendidikan dari yang paling rendah RA. Sampai perguruan tinggi. Dari SD berarti sampai perguruan tinggi. RA. Ya, ini kita ambil RA. RA ini madrasah jalur Kementerian Agama TK. Oh, TK RA. Di TK. Oh, Rodotul apa tuh? Rodotul Atfal. Rodotul Atfal. TK, SD, SMP, MA. SD-ku. Namanya SD-ku. SD-ku. Ya, itu Quran. Oh, Quran ya. Kita buat kanal baru. Oh, kanal baru. Kalau IT kan sudah biasa. Oh iya, berarti enggak SDT nih? SD-ku nih. Lebih dominan Qur'annya. Oh, lebih dominan Qur'annya. Kemudian SMP, MA itu perguruan namanya, pesantrennya. Pesantren. 2019 kita diamanahkan oleh pembina untuk merintis perguruan tinggi. Sudah ada perguruan tinggi ya? Sudah izin operasionalnya 2019, sekolah tinggi ekonomi Islam. Atau ekonomi syariah. Ekonomi syariah.
dan 3 minggu yang lalu sudah keluar akreditasinya. Akreditasi Akreditasi sebagai perguruan tinggi Islam. tinggi. Nah, situlah aktivitas kita sehari-hari. Jabatan sebagai apa di situ, Ustaz? Sekarang diamanahkan untuk mengurus perguruan tinggi nih. Oh, perguruan tinggi. Nah, ada juga namanya Dikti, pendidikan Dikti. tinggi. Iya, Karena iya. di Dikti ini ada yang formalnya Sekolah Tinggi Ekonomi Islam atau Ekonomi Syariah. Nah, yang informalnya yang kita kelola sendiri itu namanya Mahat Ali. Iya. Mahat Ali ini targetnya lulusan dari Mahat Ali ini bisa menjadi pengasuh yang profesional. Mahat Ali di bawah Dikti. Oh, gitu. Jadi ada dua. Jadi ada dua perguruan tinggi sebenarnya. Ya, dua perguruan tinggi. Yang ekonomi Syariah dengan sama Mahat Ali. Mahat Ali. Mahat Ali ini fokusnya untuk ini, untuk menyiapkan calon-calon pengasuh. Iya. Karena sampai hari ini belum ada perguruan tinggi yang melahirkan sarjana pengasuhan. Yang ada apa? DK, psikolog. Itu proyeksi kemana, Ustaz? Atau sarjana Quran atau tafsir. Pengasuh ini proyeksinya kemana? Untuk pengasuh di asrama. Pengasuh di asrama. Pesantren. Tidak hanya untuk Arisalah. Tidak. Untuk bisa pesantren. Untuk pesantren yang lain. Betul. Kita tadi saya sampaikan merintis pesantren ini sejak 2004. Iya, betul. Sebelumnya sudah keliling juga Sumatera Barat. Iya. Bahkan beberapa pesantren di Jawa kita studi di Bali. Persoalan krusial pesantren adalah pengasuh. Betul. Nah, karena terjadi konflik ya. Sudah sekian lama nggak ada sarjana pengasuhan. Iya. Kita yang buat pesantren berarti kita yang harus siapkan SDM-nya. Orang masukkan anak pesantren, biayanya murah, biayanya mahal atau mahal sekali, pasti yang dia cari adalah ke pengasuhan, ke asrama. Berarti sehari-hari Ustadz di Arisalah gitu ya. Salah. Tapi kabarnya banyak Ustadz juga datuk nih, Ustadz. Oh ya, itu karena apa? Amanah dari kaum kita nih di Minangkabau kan kemanakan berajo ke mama berajo ke pengulu berajo kebenaran. Kebenaran berdiri sendiri. Maka kita juga harus siap juga untuk urusan-urusan sosial kaum kita, suku kita. Iya. Yang dituakan, didulukan selangkah, ditinggikan serantiang, maka terpaksalah dalam tanda petik diemban amanah nih. Jadi pengulu itu pekerjaan sosial tidak ada gajinya. Iya. Nah, sama juga dengan dakwah, ceramah kemana-mana, ya kita mencari ridha Allah. Berarti kalau nama Ustadz secara panjangnya siapa itu, Ustadz? Disebutkan semua ya? Itu datuk. Datuk itu kan nanti belakang. Oh, belakang. Mulyadi Muslim kan. Buya. Yang biar familiar biasanya apa nih? Terserah orang biasa di Kota Tangah nih panggil Buya. Oh, Buya. Siap. Jadi panggil Ustadz. Jadi yang penting dipanggil dengan nama yang baik lah. Iya. Jadi nama lengkapnya panjangnya kalau pakai datuknya Mulyadi Muslim. Buya. Pakai Buya Mulyadi Muslim. Buya Mulyadi Muslim. Gelar akademik LCMA. Datuk Said Marajo Nan Putih. Datuk Said Marajo Nan Putih. Said. Oh, Said ini gelar Arab nggak salah? Akar katanya itu Said. Said kan? Said itu penghulu. Iya, penghulu. Tapi kalau udah sampai ke Minang kan jadinya agak Said, Soi, itu dialek ya. Iya. Asli akar katanya Said. LC-nya di mana, Ustaz? LC saya di Universitas Saudi Arabia cabang Asia Tenggara yang orang sebut juga dengan LIPIA. Oh, LIPIA Jakarta ya. Iya. Saya pikir LC-nya dari apa, Ustaz? Bobo Madinah atau apa? LC itu kan gelar untuk tamatan perguruan tinggi di Timur Tengah. Oh, Timur Tengah ya. Termasuk Saudi. Iya. Oh, berarti Ustaz nggak tamatan Mesir nih ya? Tidak. Oh. Saudi, Ibnu Saud Saudi. Iya. Ibnu Saud ya. Ibnu Saud. Dengan aktivitas yang begitu banyak, Ustaz sebagai seorang pendidik, ya Ustaz ya. Ustaz juga datuk gitu. Ya. Ustaz juga seorang ayah, juga seorang buya yang berceramah, ya kan? Itu bagaimana membagi waktu sehari-harinya, Ustaz? Ini kan semangat kita karena kuliah di Ibnu Saud itu beasiswa penuh. Nah, kita dapat informasi dari penyelenggaranya. Iya. Beasiswa ini bisa didapatkan karena ada donatur. Iya. Mereka berinfak, bersedekah, ada yang dengan program wakafnya di Saudi gitu. Jadi mohon maaf, lebih kurang 7 tahun saya kuliah di Universitas Saudi ini,
yang Lama mengalir, juga Ustaz. yang mengalir kita ini kan apa, darah dagingnya wakaf gitu ya. Iya, Jadi iya, iya, semangatnya iya. semangat Oh, berwakaf aja kan. iya, 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 iya. Nah, orang itu membiayai kuliah kita Dengan wakaf, dengan uang ya kan. dengan uang. Nah, kita udah dapat ilmunya, Iya, masa iya. kita nggak mau berbagi? Iya, iya. Jadi kita nikmati aja Iya, iya, iya. dari pagi sampai asar, jadi guru dulu ya. Jadi Nah, guru. sekarang jadi dosen Iya, iya, iya. di stay Arisala. Hmm. Nanti setelah maghrib ada pengurus masjid, musola minta ceramah Iya. atau siap subuh ya kita penuhi. Hmm. Nah, ada nggak ada honornya, ada nggak ada transportnya kita nikmati kan. Iya, iya, iya. Ya diundang berceramah berarti kan diberi peluang untuk berdakwah, kan Iya. kita nikmati. Wah, ini menarik nih cerita tentang Buya kita yang satu ini. Ya, sangat sibuk ya waktu hari-harinya untuk Enggak sosial. semuanya gitu. kita menikmati aja. Menikmati. Minum dulu, Sat. Oke. Kita minum dulu nih. Siap. Nah, Kasih. biar tambah energi dikit. Salam, makasih. Bismillah. Oh, ini hangat kali nih. Endorse nggak? Nggak. Hah? Ustaz, kalau boleh tanya lagi nih. Kan Ustaz banyak aktivitas jabatan lah sebenarnya. Ya, amanah-amanah gitu kan. Sekarang yang Kerja-kerja sosial aja semuanya. kerja sosial ya. Nggak ada pitmasnya. Iya, tapi saya dengar Ustaz salah satu kunci untuk menyelesaikan banyak masalah kayak gitu kan. Hampir banyak masalah bisa diselesaikan oleh Ustadz kayak gitu. Ya, jadi Oh, enggak juga begini. Saya 2012 itu masih sekretaris di yayasan. ya. Lalu waktu itu disepakati dalam pleno, kita nih perlu membaca peta potensi SDM Arisala. Iya. Maka kita ambil program talent mapping. Hmm. Nah, tentu sebelum guru karyawan kita dulu kan pengurus. Iya. Itu menurut saya karunia Allah ya. Iya. Ternyata saya ini termasuk kategori connecting people. Connecting people, memang berhubungan dengan Jadi maksudnya orang gini, gitu ya. potensi secara Potensi ya. ilmu telemapping itu, Hmm. ya, ilmu telemapping itu kan ditemukan oleh Abah Rahmah katanya. Iya. Nah, saya ini orangnya connecting people gitu. Heeh. Jadi bisa aja Jembatan berarti Ustaz. ya Menghubungkan si A si B gitu kan. Iya. Nah, bisa aja lah. Ada aja celah untuk bisa menyambungkan Iya, kawan betul, ini dengan betul, ini betul. dengan ini. Nah, Iya. gitu. Makanya orang banyak bertanya Ustaz itu. Nah, Nah, kemudian jadi Ustaz menjembatani kayak gitu kan, Nah, connected. yang kedua, saya ini termasuk orang yang dalam ilmu itu ya, Bu, ini mohon maaf subjektif Iya. kan Iya. ini ilmu telemapping. Iya. Saya ini orang yang dianggap berpikir strategik. Hmm. Jadi saya emang alami, itu bukan dibuat-buat ya, Iya, alami iya. saja. Kalau banyak diskusi macam, kalau tidak strategis ya saya enggak gubris, nggak saya pikir ya. Iya. Saya hanya fokus apa strategisnya itu. Kalau strategis ya pasti saya akan all out untuk apa menggolkannya atau menyelesaikannya. Iya. Nah, tapi ada juga kelemahan saya nih. Hmm. Kelemahan saya nih katanya ini potensi untuk apa? Sisi sensitivitasnya agak kurang gitu. Jadi nggak bisa apa untuk kegiatan-kegiatan yang mengharu biru yang itu nggak cocok dengan potensi saya gitu. Tapi itu bagian dari apa? Kehadiran Allah untuk saya gitu. Kita ini diciptakan dengan kelebihan kekurangan. Maka ya yang punya kelebihan menutup kekurangan yang lain, yang punya kekurangan. Itulah kira-kira. Iya. Nah, maka kalau kawan berteman dengan saya, kalau cocok pasti apa langgeng pertemanannya gitu. Tapi kalau nggak sama iramanya dia terpisah aja sendiri gitu. Ini ada bocoran saat katanya besok mau apa di pemilu 2024 Ustaz mau manggung untuk jadi caleg. Gimana, Ustaz? Saya sejak apa? Kalau lihat potensi Ustaz tadi mungkin cocok sebenarnya gitu. Ya, tadi saya sampaikan tuh ya. Ada lagi satu lagi potensi itu leader. Oh, leader. Dan itu memang betul ya. Sejak di SMP udah jadi pengurus OSIS. Oh, background sebagai leader sudah ada nih ya dari SMP. Pengurus OSIS. Waktu kuliah di LIPIA itu sebenarnya nggak ada organisasi kemahasiswaan. Tapi saya aktifnya di luar karena mungkin era reformasi waktu itu ya. 1999 saya aktif di HMI. Oh, HMI ya? HMI sampai LK2 gitu. Iya. Demo berarti sering dulu nih? Oh, udah biasa lah. Tapi saya tidak ada memikirkan untuk jadi caleg atau jadi apa gitu. Karena opsi saya
dengan kawan-kawan buat pesantren. Makanya kita kerja di pesantren aja gitu. Nah, cuma tahun 2020 nah, Pak Mayeldi yang selama ini saya anggap jadi mentor lah ya untuk urusan apa nih, politik, urusan masyarakat, pemerintahan, mendorong untuk maju jadi eksekutif. Jadi Buya adalah guru politik dari Saya dengan beliau sejak tahun 2000 lagi. Oh, 2000 ya. Mendampingi beliau ya gitu ya. Yang Intem bukan mendamping ya, memberikan masukan lah untuk urusan sosial, pendidikan, keagamaan di Kota Padang. Itu memang sejak beliau jadi wali kota. Kalau ketika wakil enggak. Hanya komunikasi biasa saja. Tapi yang serius sejak beliau jadi wali kota. Nah, 2020 itu beliau mendorong saya masuk ke eksekutif. Cuma belum berjodoh, belum ada takdirnya, sehingga koalisi partai enggak berhasil, enggak jadi maju. Nah, 2022 beliau perjuangkan untuk di Kota Padang. Menggantikan Pak Wakil. Tapi mungkin juga belum takdirnya. Oh iya, pernah dengar ini Ustaz. Jadi seperti itu. Nah, termasuk 2024 nih. Apalagi kalau di PKS ya, kalau ada orang yang ambisius, yang sangat berminat, biasanya kena coret. Nah, jadi saya nggak ada obsesi untuk itu. Tapi karena diperintah, makanya ada. Jadi di PKS tidak ada keinginan untuk maju ya. Yang ada adalah perintah untuk maju. Kader itu pasti punya potensi. Tapi yang menilai itu adalah pimpinan. Layakkah atau cocokkah dia di legislatif, atau dia di eksekutif? Berarti nggak bisa inisiatif, nggak bisa Ustaz ya? Atau dia di bidang lain gitu. Sosial, pendidikan atau ekonomi. Nah, makanya nggak bisa kita menyorong-nyorongkan ambolah jadi caleg. Tabu atau sangat aneh di sekarang dapat amanah nih untuk maju. Dapat amanah di Kota Tengah untuk DPRD Kota Padang. Ya mudah-mudahan lah Ustaz ya. Mohon doanya, mohon support ya. Yakin insya Allah ya. Peluang teori kita itu doktrinnya kalau kita di HMI ada namanya Yakuza. Bukan Yakuza. Bukan Yakuza. Ya? Bukan bahasa Jepang. Itu bahasa Indonesia. Yakuza itu singkatan dari yakin usaha sampai. Oh, Masya Allah. Yakin usaha sampai. Yang harus ditanamkan ke kader-kader HMI. Ada optimis lah. Ya Allah ada ya. Iya. Allah Maha berkehendak. Kalau Allah berkehendak, tidak ada satu perkara bisa menghambat. Iya. Maka ikhtiar, iringi dengan doa. Maka Yakuza, yakin usaha sampai. Iya. Kalau sekiranya insya Allah nih, kita optimis nih Ustadz duduk, misalkan jadi anggota Dewan Kota Padang 2024. Kira-kira apa yang mau visi Ustadz menjadi Alek ini apa kira-kira? Untuk Kota Padang? Fungsi Dewan itu kan ada fungsi pengawasan ya. Ada fungsi anggaran ya. Ada juga fungsi untuk merancang regulasi ya. Perda. Nah, sesuai dengan background kita, pendidikan, dakwah, ya, tentu kita ingin memperjuangkan aspirasi itu. Aspirasi masyarakat Kota Tengah. Bagaimana Kota Tengah ini semakin religius. Bagaimana Kota Tengah ini memang menjadi sentralnya pendidikan. Dan hari ini sebenarnya sudah mulai deh. Di Kota Tengah ini bukan 1 atau 2 pesantren. Saya itu lebih kurang ada 5 atau 6. Kota Tengah 6 pesantren. Ya. Arisalah, Darul Ulum, Darul Iman, Kanzul Ulum. Nah, ada beberapa pesantren lagi yang kecil-kecil. Yang tahfiz ada tuh? Tahfiz lebih banyak. Tahfiz lebih banyak. Malah tahfiz itu per kelurahan. Perguruan tinggi bukan satu sekolah tinggi ekonomi saya salah ini baru nih kan. UIN saja itu sudah di Kota Tengah. UIN di Kota Tengah ya. Mantap Kota Tengah nih. Universitas Perintis, Atib, Bung Hatta itu masuk Kota Tengah. Kota Tengah. Besar Kota Tengah ini. Nah, tentu kita perlu mengawal bagaimana Kota Tengah ini menjadi sentral pendidikan. Tentu yang kita inginkan sentral pendidikan yang kondusif ya, yang Islami, yang religius gitu. Apalagi Kota Tengah ini juga pusat ibu kotanya Kota Padang. Balai kota itu
sekarang udah di Kota Tangga. Oh, Balai Kota yang di bypass itu Iya, masuk Kota Tangga. Kota Tangga. Ibu kota ya? Ibu kota. Iya, Nah, tahun depan mungkin DPRD juga sudah di Kota Tangga juga tuh, Sembaro ya, Kuraji sebagian gitu ya. Gerbang Kota Padang berarti ya? Gerbang Kota Padang. Iya. Nah, dan background kita pendidikan, tentu kita ingin bagaimana pendidikan di Kota Tangga ini semakin kondusif ya, semakin berkualitas. Dan masyarakatnya memang mendukung itu ya. Iya. Nah, jangan nanti Kota Tangga sentral pendidikan, tapi moral generasi muda malah lebih buruk gitu kan, bahaya itu. Karena hari ini kondisinya sisi lain ya, sisi negatifnya yang perlu jadi perhatian serius anggota dewan ataupun wali kota atau pemerintah. Di Kota Tangga juga sering terjadi tawuran. Tawurannya bukan pagi, siang atau sore, Pak. Jam 2 atau jam 3 dini hari. Sebagian kita mungkin tidur kan? Iya. Itu lokasi di mana sih? Pindah-pindah. Ada di Begadang, ada di Padang Sarai, ada di Air Paca. Dan kita prihatin anak-anak SMP yang masih muda belia kan? Tawurannya enggak dengan tinju kayak kita dulu waktu anak-anak, dengan senjata tajam. Nah, ini kan jadi beban kita, amanah kita bersama, bagaimana ini bisa kita urai gitu. Mungkin anak ini butuh perhatian, mungkin anak ini perlu saluran. Nah, tentu kita ingin mengawal itu, bagaimana Kota Tangga lebih kondusif sebagai pusat pendidikan. Kalau sisi ekonomi, saya rasa itu sudah cukup bagus lah. Tidak perlu kita dorong betul lah ya. Tapi semangat kesadaran beragama atau pendidikan yang lebih islami, yang lebih kondusif, itu memang menjadi PR besar siapapun yang terpilih nanti jadi anggota dewan dari Kota Tangga. Kalau melihat profil Ustadz, backgroundnya, pengalaman organisasinya, itu sudah sangat mumpuni untuk menjadi seorang ALEG nih. Ya, tapi belum teruji kan? Terujinya nanti. Dan yakin usaha sukses ya. Bisa jadi duduk di dewan itu kan sangat tergantung dengan dukungan dari masyarakat. Ya, makanya kita berharap nih di sana PKS TV kita menganggap kita ini udah hebat mantap ya, tapi tidak ada dukungan masyarakat ya. Iya. Kalau pribadi tentu ya harus yakin usaha sampai kan. Iya, tapi kita berharap memang karena sudah Ustadz kita ini sudah begitu malang melintang, apalagi di ketokohannya di Kota Tangga tidak diragukan lagi, dan kita yakin nih insya Allah mudah-mudahan Ustadz Mulyadi Muslim ini menjadi ALEG DPRD Kota Padang dari Kota Tangga. Syaratnya dukungan optimal dari masyarakat optimal dari masyarakat Kota Tangga untuk Buya Mulyadi Muslim. Ada kata-kata spirit pribadi dari Ustadz? Kita berusaha insya Allah menjadi orang yang senantiasa bisa memberi manfaat banyak kepada masyarakat. Maka kalau seandainya nanti proses pemilu di 14 Februari itu, masyarakat punya harapan kepada kita. Nah, mudah-mudahan bertamu ruih jual buku kan. Bertamu ruih jual buku. Ya. Masya Allah. Kita punya keinginan, masyarakat juga menumpangkan harapannya kepada kita, dan Allah juga meridhoinya. Mudah-mudahan kita dapat suara optimal. Iya, amin. Lengkaplah pada diri beliau ini, sosoknya adalah seorang yang agamais, menguasai syariah, seorang ustadz, seorang pendidik, seorang penghulu ya Ustadz ya. Jadi yang ada di diri beliau ini adalah profil ya yang sangat kuat, yang sangat bagus untuk menjadi wakil rakyat nanti. Dan mudah-mudahan kita berharap nih Ustadz akan menjadi salah satu dari sekian anggota dewan ya di DPRD Kota Padang nantinya. 45 saya. 45 dari Kota Tangga ada 10 kursi. Ada 10 kursi. Dan satunya? Mudah-mudahan. Oke, baik. Baik, di sana PKS TV. Sumatera Barat ya. Demikianlah pada malam hari ini kita bicara lebih dekat dengan Ustadz kita Buya Mulyadi Muslim yang insya Allah akan maju di Pileg 2024. Mudah-mudahan dia sukses menjadi anggota dewan DPRD Kota Padang. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.